Namaku Arya. Aku baru saja pindah tugas ke Bandung oleh perusahaan tempatku bekerja. Di sini, aku mengisi salah satu posisi penting sebagai quality control di salah satu pabrik bahan dasar makanan. Ini adalah hari pertama aku di tempat kerja yang baru. Untungnya, para pekerja di sini sangat ramah dan murah senyum. Bahkan beberapa di antaranya langsung akrab begitu saja denganku. Aku merasa hari baik menyambutku di hari pertama aku bekerja. Aku memiliki kebiasaan untuk mengeksplorasi tiap sudut tempatku bekerja. Karena aku selalu ingin memastikan segala sesuatunya berjalan dengan baik. Ruang tempatku bekerja berada satu lingkungan dengan pabrik atau ruang produksi. Dengan kata lain, aku bisa melihat langsung bagaimana para pekerja dan mesin-mesin itu bekerja setiap harinya. Tempatnya luas, meskipun tidak seluas pusat yang berada di daerah Cikarang. Gerbang besar berwarna putih terjaga ketat oleh 2 satpam yang selalu standby 24 jam. Dan ada 4 bangunan terpisah dalam satu kawasan. Juga beberapa mobil truk operasional yang terparkir. Hari itu aku habiskan dengan mengobrol bersama teman-temanku yang baru untuk metode pekerjaan yang akhirnya menjadikanku untuk membuat beberapa kesimpulan untuk pekerjaanku nanti. Sore menjelang petang, para pekerja pabrik sudah menyelesaikan pekerjaannya dan bergegas pulang. Sementara itu, aku masih terduduk di ruang kerjaku untuk mengecek dan membuat perencanaan kerja. Di Bandung aku tinggal seorang diri. Maka dari itu, tidak masalah untuk pulang agak terlambat. Tidak seperti mereka yang mungkin harus pulang tepat waktu demi bertemu keluarganya di rumah. Aku justru enjoy dengan yang aku kerjakan. Ya, bisa dibilang aku workaholic. Tanpa terasa, waktu sudah menunjukkan hampir jam 10 malam. Ruanganku dan sekitarku sudah sepi. Aku masih berkutat dengan komputer dan perencanaan kerja. Mataku terus menatap layar komputer, dan jari-jariku terus mengetik di atas keyboard. Aku duduk membelakangi pintu tempatku masuk. Sampai aku mulai merasa ada seseorang yang berdiri di belakangku. Iya, berdiri seakan terus memperhatikanku. Dari ujung mataku, kulihat, iya, sosok itu hampir seperti bayangan berwarna hitam. Penasaran, aku pun perlahan menengok ke belakang, dan ketika kulihat,
Pak Abdul bikin kaget aja. Ternyata itu Pak Abdul, satpam yang berjaga di sini. Dia pun tersenyum dan sedikit tertawa. Orangnya memang agak usil, kata anak-anak. Sering nakut-nakutin katanya. Pak Abdul pun basa-basi pada aku, bertanya kenapa belum pulang. Ku jawab saja masih ada yang dikerjain. Ya, tapi sedikit lagi selesai. Aku pun berdiri menghampiri Pak Abdul dan mengajaknya mengobrol. Katanya beliau sudah 7 tahun namanya bekerja di sini. Aku menyimak apa yang dia bicarakan. Sampai dia pun menceritakan kalau pabrik ini angker. Katanya kalau sudah jam segini, larut malam, suka ada penampakan. Dia pun menambahkan, dulu pernah ada karyawan yang juga meninggal di tempat ini. Dan kadang arwahnya masih suka menampakkan diri katanya. Jujur, gaya bercerita Pak Abdul membuatku takut. Tapi aku jadi teringat kata-kata temanku tadi siang, bahwa Pak Abdul memang jahil, suka nakut-nakutin. Apalagi tahu aku kerja malam. Ini sih jadi sasaran empuk dia untuk iseng. Begitu pikirku. Aku pun menanggapinya tidak terlalu serius. Tenang aja Pak, saya emang gak takutan orangnya. Justru senang kalau ada yang nemenin. Pak Abdul pun tersenyum dan sedikit tertawa. Dia lalu berdiri dan menepuk pundakku sambil berkata, "Kade ah." Yang kalau diartikan, ya, hati-hati kalau bicara. Aku pun mengangguk. Pak Abdul pun menjauh dan mulai menghilang dari pandanganku. Aku pun kembali ke ruang kerja untuk melanjutkan perencanaan kerjaku yang harus kupresentasikan besok pagi. Hingga tak terasa waktu menunjukkan hampir jam 11:30 malam. Aku merebahkan badanku sejenak di kursi. Suasana kantor ini hening sekali. Hingga di luar kudengar suara langkah kaki. Suara langkah kaki seperti orang yang sedang mondar-mandir. Ya, sepertinya Pak Abdul masih berpatroli. Karena keburu malam, aku pun bergegas membereskan meja dan barang bawaanku. Aku pun menutup pintu ruangan dan berjalan keluar. Untuk keluar dari bangunan itu, aku harus melewati ruang tempat proses produksi, yang biasa disebut ruang produksi, dengan mesin-mesin yang besar yang berdiri kokoh. Yang jelas saat itu sedang tidak beroperasi, karena memang di pabrik ini tidak ada shift malam.
Hingga ketika aku berjalan, ku dengar ada suara langkah kaki yang juga terdengar berjalan mengikutiku dari belakang. Ketika ku lihat, tidak ada siapa-siapa di belakangku. Aku pun menghentikan langkahku. Masih ku dengar suara langkah kaki yang bergema berjalan-jalan di sekitar ruang produksi tempatku berdiri ini. Tapi entah di mana dan siapa. Pak? Pak Abdul? Pak? Pak? Bukan Pak Abdul ya? Ketika ku berteriak seperti itu, tidak ada jawaban apa-apa. Cahaya di ruang produksi ini memang tidak terlalu terang, cenderung gelap. Jadi aku tidak bisa melihat begitu jelas. Sampai aku mendengar suara mesin yang menyala dari kejauhan. Ternyata masih ada yang kerja. Kirain tadi langkah setan. Masih orang ternyata. Begitu kataku lega. Ternyata suara langkah yang aku dengar itu mungkin salah satu dari pekerja. Kupikir tidak ada shift malam. Penasaran, aku coba mencari sumber suara dari mesin itu. Kutemukan salah satu mesin yang ternyata ya memang benar menyala. Mesin itu beroperasi, tapi tidak ada seorang pun di sana. Apa nih? Aku cukup heran. Yang menyala itu adalah mesin penggiling yang biasa menggiling bahan-bahan yang masih kasar menjadi halus. Karena membazir listrik, aku pun mengikuti alur kabelnya, berniat untuk menemukan saklar dan mematikannya. Karena ketika aku lihat tidak ada apapun yang digiling di mesin itu. Aku membukukan badan dan mengolong ke bawah mesin itu. Dan ku matikan mesinnya. Pandanganku masih berada di bawah menuju lantai, sampai aku melihat ada sesuatu yang mendekat. Iya, ku lihat ada sepasang kaki berjalan mendekat dan berhenti berdiri di sebelah mesin. Ku lihat sepatu khas pekerja pabrik yang berdiri di situ. Siapa nih? Aku pun bangkit untuk melihatnya. Dan ketika aku berdiri, tidak ada siapa-siapa. Aku bungkukkan lagi badanku untuk melihat ke bawah mesin itu. Dan jelas di seberangku itu terlihat dari kolong mesin ini masih ada sepasang kaki yang berdiri. Aku pun coba berdiri dan melihatnya lagi. Masih tidak ada siapa-siapa. Apa mungkin dia sedang membungkuk juga? Jadi yang terlihat hanya kakinya saja. Aku pun memutari mesin itu untuk sampai ke samping dan melihat siapa yang sedang membungkuk dan berdiri di sebelah mesin itu. Dan ketika aku lihat, astaga!
Aku terpana dan terdiam ketika yang kulihat di sebelah mesin itu hanyalah sepasang kaki yang berdiri, namun tanpa badan. Ya, hanya setengah badannya dari pinggul ke kaki saja yang terlihat berlumuran darah. Jujur saat itu aku tidak bisa bergerak dan hanya terdiam sampai kini terdengar suara orang meringis kesakitan. Dan suara itu ku dengar muncul dari dalam mesin itu. Dan mataku pun melirik ke arah dalam mesin penggilingan itu. Dan ketika ku lihat, terlihat sebuah mata melotot membelalak di dalam kegelapan. Di dalam kegelapan mesin giling itu, matanya melotot ke arahku. Setiap ku bergerak, bola matanya melirik mengikutiku. Samar kulihat nampak sebuah wajah yang muncul dari dalam mesin penggilingan itu. Wajah seorang laki-laki yang rusak. Hingga kulihat wajahnya sudah tidak beraturan. Aku pun langsung berlari keluar dari ruangan itu. Aku langsung berlari menuju ke pos satpam yang ada di depan bangunan ini. Dan kebetulan kulihat ada Pak Abdul yang sedang berjaga di sana. Pak Abdul langsung berusaha menenangkanku. Dia memberiku segelas air dan menanyakan padaku apa yang terjadi. Aku pun menceritakan apa yang kualami tadi di ruang produksi. Ia pun menganggukkan kepalanya. Dan dia berkata, ya, seperti agak mengejekku karena tidak percaya apa yang dia katakan. Dan Pak Abdul pun bilang, dulu pernah ada yang meninggal tergilas mesin penggilingan hingga badannya terbelah. Yaitu terjadi karena kecelakaan dalam pekerjaan. Dan mesin itu sebenarnya sudah rusak dan sudah tidak pernah dipakai lagi. Namun kadang memang suka berbunyi sendiri. Dan memang sudah tidak aneh jika malam hari terdengar suara ada langkah kaki yang berjalan-jalan di ruang produksi. Dan jika mendengar itu, jangan berusaha untuk mencarinya. Sejak kejadian di hari pertama kerjaku itu, aku jadi lebih berhati-hati dan tidak pernah lagi berani untuk pulang larut dari kantor.